Selamat siang untuk Pak Heri selaku dosen mata kuliah Kapital Sektor Pidana. Di sini saya Alexander Rapel Jordi dengan nomor induk mahasiswa 205220041 kelas C mata kuliah Kapsel Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Heri di kelas mengenai Kapital Sektor Pidana. Yang pertama, materi yang saya ambil adalah mengenai pelanggaran HAM berat. Dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat ini tercantum pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mengenai pengertian HAM, HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, yaitu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi manusia ini sudah semestinya melekat pada setiap individu, karena kita semua berhak memperoleh akan hak asasi manusia tersebut. Adapun tentang pelanggaran HAM, yaitu dijelaskan bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berikut adalah perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Pertama, merupakan extraordinary crimes. Kurang lebih artinya adalah kejahatan yang luar biasa, yang melebihi batas. Kedua, berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ketiga, bukan merupakan tindakan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi sudah merupakan perbuatan yang di luar daripada peraturan yang sudah diberlakukan. Keempat, menimbulkan kerugian, baik material maupun imaterial. Kelima, mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Keenam, perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan. Berikutnya adalah yurisdiksi. Mengenai yurisdiksi ini dari pengadilan HAM adalah untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Pengadilan HAM juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada para korban pelanggaran HAM yang berat. Berikutnya ada mengenai sifat ad hoc. Sifat ad hoc ini dijelaskan bahwa bentuk komitmen untuk membatasi dampak dari pelanggaran asas legalitas, bahwa harus berakhir ketika kasus yang ditanganinya selesai dan tidak dapat digunakan untuk mengadili kasus-kasus lainnya, limiting the damage yang bisa diakibatkan oleh sifat ekstrajudisial dari peradilan tersebut. Sifat ad hoc ini tidak permanen. Berikutnya mengenai genosida. Genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Jadi intinya kejahatan genosida ini adalah untuk memusnahkan satu golongan tertentu. Contoh dari kejahatan genosida yang pernah terjadi adalah
pembantaian atau penindasan terhadap bangsa Yahudi yang dilakukan oleh tentara Nazi Jerman, atau disebut juga tragedi Holocaust. Berikutnya mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dapat berupa: yang pertama, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat berupa penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan sebagainya. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau kelompok perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hak yang dilarang menurut hukum internasional. Penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid yang pernah terjadi di Afrika Selatan, yaitu diskriminasi terhadap warna kulit. Kejahatan perang, yaitu adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Contoh kejahatan perang yaitu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yaitu perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa. Kedua, ada pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional. Kejahatan agresi. Kejahatan ini sampai sekarang belum didefinisikan dalam Statuta Roma 98. Pengabaian etika dan aturan perang paling ekstrim. Pengadilan HAM di Indonesia terbentuk di Indonesia setelah pasca Orde Baru jatuh 1998. Dimulai ketika terjadi indikasi kekerasan setelah jajak pendapat di tim 1999 yang kemudian mendorong keluarnya revolusi PBB nomor 12/4 yang mendesak agar peristiwa itu diusut dan pelakunya diadili. Proses terjadinya pengadilan HAM. Pertama, dilakukan penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan oleh Komnas HAM. Yang kedua, ada penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Penuntutan juga dilakukan oleh Jaksa Agung. Kemudian ada persidangan, dan yang kelima, putusan hakim. Pada penuntutan dijelaskan bahwa pasal 23 menyatakan penuntutan sebagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Dan dalam melakukan penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat jaksa penuntut umum ad hoc. Pengadilan HAM dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 dari pengadilan HAM bersangkutan dan 3 orang hakim dari ad hoc. Mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam pasal 35 dalam ketentuan ini yang juga berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi adalah korban dan ahli waris dari korban pelanggaran HAM yang berat tersebut, dan harus dicantumkan tentang pelanggaran HAM berat yang menjadi pokok perkaranya di dalam amar putusan. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan dalam penderitaan, atau juga bisa penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Jadi kompensasi menjadi tanggung jawab pemerintah ketika pelakunya tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. Mengenai hukum acara, ketentuan mengenai hukum acara yang digunakan juga mengacu pada pasal 10 UU nomor 26 tahun 2000 yang mensyaratkan digunakannya ketentuan KUHP, kecuali yang ditentukan secara khusus dalam UU nomor 26 tahun 2000.
Proses pembuktian ini yang dilakukan terhadap orang yang diadili, termasuk juga pada pelakunya. Berikutnya ada Peradilan Hak Asasi Manusia Internasional. Dibentuk ICC, International Criminal Court, tanggal 17 Juni tahun 1998 di Roma. Dalam konferensi sidang United Nations Diplomatic Conference or Criminal Court, yang termasuk di dalam lingkup kejahatan itu adalah bisa berupa the crime of genocide, pemusuhan massal terhadap kelompok etnis atau agama tertentu; crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan; war crimes, kejahatan perang; dan the crimes of aggression, penyerangan terhadap suatu bangsa atau negara terhadap negara lain. Pengadilan HAM internasional terbuka dan dipergunakan apabila pengadilan nasional tidak fair dan cenderung melindungi pelaku atau tersangka. Pengadilan internasional dapat dipergunakan apabila suatu negara dalam keadaan unwilling, tidak ingin, dan unable, tidak mampu. Adapun sanksi internasional atas pelanggaran HAM. Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya, pengalihan investasi atau penanaman modal asing, pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, boikotan produk ekspor, dan embargo ekonomi. Jadi ketujuh poin ini adalah sanksi internasional yang diberlakukan atas perbuatan pelanggaran HAM. Berikutnya masuk pada materi yang kedua, yaitu tindak pidana perbankan. Banking crime, kejahatan perbankan tidak pidana di bidang perbankan, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan dunia perbankan. Tindakan pidana perbankan adalah tindak pidana yang secara yuridis normatif diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam konteks hukum positif, yang merupakan kajian tindak pidana perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia maupun yang diatur dalam undang-undang lainnya. Dalam konteks hukum positif, tindak pidana bidang perbankan dapat berkaitan dengan KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap. Ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang biasa disingkat dengan istilah tipikor, yaitu. Dan keempat, tindak pidana pencucian uang. Ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan. Yang pertama adalah pemalsuan, yaitu terdapat pada pasal 244 sampai 276. Kedua, penggelapan, tercantum pada pasal 372 sampai 377. Ketiga, perbuatan curang, contohnya adalah penipuan, yang terdapat pada pasal 378 sampai 395. Sedikit tambahan mengenai tindak pidana perbankan, yaitu tindak pidana korupsi adalah salah satu contohnya. Dan jenis-jenis korupsi di dalamnya ada mengenai gratifikasi. Sekian mengenai tindak pidana perbankan dan pelanggaran HAM berat yang sudah dijelaskan. Terima kasih.